Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Fahri Atmaja. Kali ini kita di pertemuan ketiga. Kita akan belajar PHP dan MySQL di pemrograman web. Jadi buat kalian yang belum mengikuti sesi sebelumnya, silakan klik tanda I di atas. Kalian harus ikuti dulu di sesi sebelumnya. Oke, kita mulai dulu. Pastikan teman-teman sudah menginstal Xham dan kode editor, yaitu bisa pakai Sublime atau Visual Studio Code atau yang lain bebas, yang penting ada Xhamnya, begitu ya. Oke, langsung kita mulai saja. Dasar pemrograman PHP dan MySQL. Materi 1, pengenalan PHP. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada server side. Artinya, semua sintak yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan pada server. Sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja. Jadi begitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke, kita langsung coding contoh penggunaan PHP ya teman-teman. Siapkan Sublime kalian atau Visual Studio Code kalian. Oke, di sini saya sudah buka Sublime dan sekarang kita aktifkan Xhamnya dengan klik Start di Apache dan MySQL juga di klik Start. Sampai keduanya berwarna hijau ya teman-teman ya. Nah, ini berarti sudah terhubung. Oke, kita langsung coding. Kita bagi dua layarnya ya, biar sama-sama melihat apa yang akan kita coding. Oke, baik, kita coding ya teman-teman. Yang pertama kita buat contoh 1 PHP. Baik, teman-teman masih ingat ya caranya ya. Untuk HTML berarti kita ketik HTML. Lalu jangan lupa untuk tutupnya teman-teman ya, HTML begitu. Kemudian kita enter. Mending kita save dulu aja ya teman-teman. Kita save dulu. Save. Kemudian kita pilih di C, kemudian di Xampp, kemudian kemarin kita di mana? Di htdoc, wajib di htdoc ya teman-teman. Lalu pilih dari folder kemarin yang kita buat, latihan. Nah, ini kan yang kemarin kita buat ya, indeks HTML. Di sini kita save dengan contoh 1.php dengan ekstensinya PHP ya teman-teman. Kemudian kita save. Nah, langsung berubah nih, kalau di Sublime langsung berubah jadi merah. Kemudian setelah HTML kita pilih head, kita enter lagi. Di dalam head ada title. Kita beri nama contoh sederhana. Kita samakan saja ya teman-teman, seperti di PowerPoint. Kemudian di body kita pilih. Jangan lupa tutupnya teman-teman. Oh, sudah otomatis. Kemudian di body, nah untuk PHP ini wajib ya teman-teman ya. Formatnya itu kalau kita mau menggunakan PHP ada di kurung buka, tanda tanya PHP. Nah, begitu. Kemudian jangan lupa ditutup PHP-nya dengan tanda tanya kurung tutup. Nah, lalu untuk berikutnya yaitu kalau kita ingin menampilkan sebuah caption dengan PHP, yaitu dengan cara echo. Kemudian kita mau menampilkan apa ini? Echo. Di sini ada tanda kurung ya teman-teman ya, tapi sebenarnya nggak usah pakai tanda kurung juga nggak apa-apa. Berarti langsung echo petik 2. Halo, apa kabar? Nama saya PHP Script. Oke, sudah ditutup petiknya. Kemudian titik koma ya teman-teman ya. Titik koma ini untuk mengakhiri sebuah perintah di dalam PHP. Oke teman-teman, sudah ya berarti ya. Kita save lagi, Ctrl S. Sudah save lagi. Kemudian buka browser kalian ya teman-teman. Buka browser. Kemudian tuliskan localhost. Kalau di teman-teman localhost ya, kalau di tempat saya ini saya ganti port jadi 8080. Punya teman-teman localhost saja. Tinggal di enter.
Berarti kan kalau begini sudah exam kalian sudah aktif. Kemudian kita pilih foldernya di latihan. Kemudian nama filenya contoh 1.php. Nah, sudah tampil ya teman-teman ya. Sesuai dengan skrip ya. Halo, apa kabar? Nama saya PHP Script. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk PowerPoint-nya. Variabel. Dalam PHP setiap nama variabel diawali tanda dolar, maaf ya teman-teman. Jadi setiap variabel diawali tanda dolar. Misalnya nama variabel A dalam PHP ditulis dengan $A. Jenis suatu variabel ditentukan pada saat jalannya program dan tergantung pada konteks yang digunakan. Jadi variabel itu seperti sebuah wadah ya teman-teman ya. Semisal ada wadah ini A, ada wadah B. Cuma namanya terserah kalian, tapi nanti dipanggil lagi. Begitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Wadah A, kita bahasakan $A itu wadah A berisi 5 dan wadah B berisi 2. Jadi kalau dolar hasil, jadi wadah A di plus wadah B kita satukan di wadah dolar hasil. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Nama variabel bebas sesuai yang kamu tentukan. Jadi sesuai programmer. Bebas mau $C, $X, atau dolar saya, dolar kamu gitu. Oke, kita contohkan langsung di file yang sama saja ya teman-teman ya, biar tidak bingung ya. Kita contohkan di file yang sama, di contoh 1 saja. Langsung kita teruskan di sini teman-teman. Di dalam body ini ya. Langsung saja kita enter. Tapi sebelumnya kalian beri dulu echo petik BR. Ini biar enter aja. Kemudian kita teruskan $A sama dengan 5. Kemudian $B sama dengan 2. Kemudian wadah hasilnya, oh ini salah. Yang benar titik koma ya teman-teman. Kemudian dolar hasil, variabel hasil adalah $A plus $B. Begitu teman-teman, titik koma lagi. Kemudian kita panggil variabelnya dari dolar hasil. Echo boleh pakai begini, dolar hasil. Oke, kita save ya teman-teman. Kita save, kemudian kita refresh. Nah teman-teman, langsung muncul ya $7 ya teman-teman. Begitu teman-teman. Paham ya untuk ini ya. Kalau belum paham silahkan komen di bawah atau DM saya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Dan ini contoh berikutnya. Kalau dalam perkalian kita dikasih tanda titik atau tanda bintang ya teman-teman untuk perkalian ya teman-teman. Oh bukan, ini bukan perkalian, maaf. Saya ulangi. Ini untuk menjajarkan ya teman-teman. Jadi variabel A disejajarkan dengan variabel B. Jadi sejajar dan hasilnya nanti $A dan $B begitu teman-teman. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita akan coba. Di mana tadi? Oh ya. Kita ganti ya teman-teman. Kita ganti titik. Nah, plusnya kita ganti titik ya teman-teman. Coba kita save lagi. Oke, kita refresh ya. Dia sejajar ya teman-teman. 5 dan 2. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dan ini untuk struktur kontrol teman-teman. Kita menggunakan statement if. Konstruksi if digunakan untuk melakukan eksekusi suatu statement secara bersyarat. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. If, syarat atau kondisi, kemudian kurung kurawa buka, statementnya apa nih? Jika terpenuhi, begitu. Kemudian kurung tutup atau kita gunakan else biasanya. If syarat
kurung kuraba buka, kemudian statementnya apa, kalau berhasil, kemudian else, statement lainnya, gitu ya teman-teman. Ada dua kondisi biasanya begitu. Jadi ini untuk satu kondisi saja. Yang pertama, if kondisinya seperti apa, jika terpenuhi maka ini. Dan ada lagi dua kondisi, yaitu if syaratnya apa, jika $A sama dengan 5, misal. Lalu yang akan statementnya apa, begitu. Kemudian else itu kondisi kedua. Kondisi kedua semisal tidak memenuhi syarat, statementnya apa, begitu teman-teman. Bisa juga 3, bisa juga 4, begitu. Dengan cara untuk yang lebih dari 2 ya teman-temannya, if syarat pertama, statement pertama, atau else if dengan syarat kedua. Jika ada dua kondisi yang berbeda, ini kan hanya satu kondisi, ini dua kondisi yang berbeda dengan else if syarat kedua, kemudian statementnya kedua, begitu teman-teman. Baik, di sini kita praktek teman-teman agar mudeng ya, biar paham. Oke, berarti kita hapus saja ya teman-teman ya. Kalian sudah paham ya yang ini ya tadi ya, sudah paham pasti ya. Atau kita mending buat baru aja deh, kita buat baru aja deh. Kita buat baru, new file, kita save. Kemudian kita klik contoh 5, sesuaikan saja ya teman-teman. Oke, udah. Kemudian kita langsung ke PHP ini teman-teman. Yang pertama kita copy saja dulu biar teman-teman paham ya. Kita copy ini strukturnya HTML. Nah, begini teman-teman. Oke, kalau sudah kita buat PHP-nya teman-teman dengan seperti yang tadi ya. Kurung buka tanda tanya PHP, jangan lupa ditutup dengan tanda tanya kurung tutup. Kemudian langsung kita coding saja dengan variabel A sama dengan 4 titik koma. Kemudian ada variabel B dengan angka 9 titik koma. Nah, ini langsung mencapai if-nya teman-teman. If jika kita syaratnya apa ini? Syarat $A variabel A lebih besar dari $B variabel B. Oh maaf, ini huruf besar. Kemudian kurung kuraba buka, enter, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Echo. Sebentar teman-teman, ini kok tidak berubah ya. Kita save as. Sudah 5 PHP. Oh, udah. Nah, udah begini. Echo. Kemudian jika lebih besar maka A lebih besar daripada B. Itu teman-teman. Oke, untuk kondisi pertama teman-teman. Nah, kondisi kedua, else if $A lebih kecil dari $B, maka echo A lebih kecil dari B, begitu teman-teman. Oke, kemudian kalau dua kondisi ini tidak terpenuhi, berarti else kurung buka, enter, echo A sama dengan B. Oh maaf, ini sama dengan B. Oke, begini teman-teman, kita coba ya. Kondisi A dan B itu sebenarnya lebih besar ya teman-teman ya. B lebih besar dari A ya. Kita coba, kita save, kemudian masuk ke browser.
ini dipilih contoh 5 PHP. Kita ganti ya URL-nya, contoh 5 PHP. Nah, yang tergenerate adalah yang ini. A lebih kecil dari B. Nah, jika B lebih kecil, semisal kita ubah 9 jadi angka 2 ya teman-teman ya. Oke, variabel B jadi 2 nih. Kita save, kita refresh. Nah, yang muncul kondisi pertama, A lebih besar dari B. Nah, kalau semisal kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, semisal ternyata B-nya 4, maka yang terjadi A sama dengan B. Karena apa? Karena kondisi 1 A lebih besar dengan lebih besar dari dolar B tidak terpenuhi, dan kondisi kedua dolar A lebih kecil dari dolar B tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah kondisi terakhir atau else-nya. Begitu ya teman-teman ya. Mudah dipahami kan? Karena PHP mudah dipahami, pasti kalian bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk kondisi while kita pelajari while ya teman-teman. Bentuk dasar dari statement while adalah sebagai berikut. While syaratnya apa? Semisal A lebih kecil dari B, kemudian statementnya apa? Begitu teman-teman. Arti dari statement while adalah memberikan perintah untuk menjalankan statement di bawahnya secara berulang selama syaratnya terpenuhi. Oke, kita coba ya teman-teman ya, biar lebih paham. Kita akan coba, misal ini kita buat contoh 6 saja ya teman-teman ya. Kita Ctrl C, kemudian kita buat file baru, kita pastekan ya teman-teman, kita save dengan format PHP, contoh 6, save. Ya, udah. Berarti kita ubah ini struktur PHP, kita hapus. Langsung kita $A sama dengan 1. Nah, while $A lebih kecil dari 10. Nah, ini kurung buka, Kurawak, echo $A enter $A plus plus. Nah, kita save ya teman-teman. Yang terjadi seperti apa kita pelajari bersama. Kemudian kita pilih contoh 6. Kita ketik contoh 6, enter ya teman-teman. Nah, ini akan berulang teman-teman. Jadi while $A lebih kecil dari 10, maka menampilkan $A beserta ya, angka yang lebih kecil dari 10. Begitu ya teman-teman, paham kan? Jadi semisal 10 ini saya ganti 12, ganti 15. Berarti nanti akan tergenerate sampai berapa teman-teman? Sampai 14. Kita coba refresh. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sampai 14 tergenerate karena kondisi A lebih kecil dari 15, maka ditampilkan $A plus plus. Jadi yang lebih kecil dari 15 akan ditampilkan teman-teman. Begitu ya, paham ya untuk while ya. Kita paham lagi, while ketika $A lebih kecil dari 15, maka menampilkan $A beserta penambahannya. Plus plus itu seperti penambahannya ya teman-teman ya. Penambahannya lebih kecil dari 15, begitu teman-teman. Paham ya? Paham pasti. Oke, kita lanjutkan. Untuk fungsi for, cara penulisan statement for adalah sebagai berikut. For, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3. Jadi ada 3 ekspresi ya teman-teman, atau statement.
Ekspresi 1 menunjukkan nilai awal untuk suatu variabel. Ekspresi 2 menunjukkan syarat yang harus terpenuhi untuk menjalankan statement. Ekspresi 3 menunjukkan pertambahan nilai untuk suatu variabel. Jadi ini sebenarnya sama seperti while, cuma lebih ke 3 ekspresi begitu ya teman-teman. Kita coba teman-teman biar paham. Oke, kita Ctrl AC, kemudian pilih file baru, save, dengan nama contoh 7.php. Kita copy pastekan di sini, kita save lagi teman-teman. Jangan lupa save lagi. Oke, kita hapus untuk PHP-nya ya teman-teman. Kita coding for ekspresi 1 $a sama dengan 0 titik koma $a lebih kecil dari 10 titik koma $a plus plus. Sebenarnya ini sama dengan yang if tadi ya teman-teman. Maksud saya dengan while yang tadi. Oke, langsung kita echo nilai A sama dengan titik koma echo $a, titiknya jangan lupa, echo enter br titik koma. Kita lihat teman-teman apa yang akan terjadi ya. Kita save as dulu yang benar ini. Oke, udah berubah. Kita coba ke browser apa yang terjadi. Kita pilih ke contoh 7 PHP. Nah, sama kan ya teman-teman ya? Sama ya. Tapi hanya kita menambahkan echo-nya ini ya teman-teman. Jadi logikanya ekspresi 1 adalah $a sama dengan 0. Ekspresi 2 $a lebih kecil dari 10 $a plus plus. Jadi yang tampil nanti dari angka 0 sampai angka 9. Karena statement $a lebih kecil dari 10. Begitu ya teman-teman. Lalu ekspresi terakhir $a ditambahkan sampai lebih kecil dari 10, itu berarti 9 ya maksimalnya ya teman-teman. Jadi sampai angka maksimalnya 9 begitu teman-teman. Jadi nantinya $a ini akan mengikuti. Begitu ya teman-teman ya. Paham ya? Mudah dipahami ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini untuk switch, statement switch digunakan untuk membandingkan suatu variabel dengan beberapa nilai serta menjalankan statement tertentu jika nilai variabel sama dengan nilai yang dibandingkan. Struktur switch adalah sebagai berikut. Switch, variabelnya apa, kemudian case-nya apa, case nilai, kemudian statement, kemudian case nilai lagi, statementnya apa, case nilai lagi, statementnya apa, sampai nanti statementnya selesai, begitu teman-teman. Kita coba langsung ya untuk contoh ke-8. Kita akan coding lagi, jangan lupa untuk Ctrl AC, kemudian file, new file, Ctrl V atau paste, kemudian di save ya teman-teman. Save dengan contoh 8 PHP. Kita cari PHP-nya, PHP contoh 8, enter. Nah, kemudian kita hapus di dalam PHP-nya, kita coding lagi. $a sama dengan 2 titik koma switch $a, kemudian kurung buka,
Case 1. Case 1 berisi echo nilai variabel A adalah 1. Kemudian di break ya teman-teman, break. Case 2. Maaf, ini ada enternya. Case 2. Echo nilai variabel A adalah 2. Kemudian di break lagi. Case 3. Echo nilai variabel A adalah 3. Ini aja ya teman-teman, biar sama. Ini 2. Titik koma, break, titik koma. Udah ya teman-teman. Hasilnya kita coba dengan Ctrl S. Kemudian masuk ke browser lagi. Kita ke contoh berapa ini teman? Contoh 8, enter. Nah, karena switch $A sama dengan 2, maka case-nya 2. Karena $A ini berisi 2. Nah, jika kita ganti nih $A ke 3, gitu ya, kita Ctrl S lagi, kita enter, refresh. Nah, jadi nilainya 3 teman-teman. Mudah dipahami ya teman-teman ya, karena ini logikanya begini aja. Case 1 karena kita switch $A, kasus 1 jika 1 berisi 1 maka akan tampil echo. Nah, begitu ya teman-teman ya. Paham ya? Jika case-nya ternyata 3 atau $A sama dengan 3, maka nilai variabel adalah 3. Begitu ya teman-teman. Ini juga nanti bisa diubah, nanti disesuaikan juga bisa teman-teman. Ini untuk contoh sederhananya saja. Kita baru mempelajari yang sederhana. Ada yang lebih rumit lagi nanti. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk require ya teman-teman. Kita akan mengambil file lain. Oke, kita baca dulu. Statement require digunakan untuk membaca nilai variabel dan fungsi-fungsi dari sebuah file lain. Cara penulisan statement require adalah require kurung buka, nama file, kurung tutup, titik koma. Statement require ini tidak dapat digunakan di dalam suatu struktur looping, misalnya while atau for. Jadi tidak bisa digunakan di dalam while atau for, karena hanya memperbolehkan pemanggilan file yang sama tersebut hanya sekali saja. Itu teman-teman. Oke, kita panggil saja contoh yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita panggil begini teman-teman. Kita ganti ke contoh. Berapa ini? Atau kita ikuti aja deh, Dan jangan lupa Ctrl C, kemudian pilih file. Kita ikuti ya teman-teman. Kita ikuti dengan membuat file PHP. Bentar. Kita hapus dalam PHP-nya. Kita save dulu ya teman-teman. Kita save dengan format PHP lagi. Contoh 9. Gitu teman-teman. Kita save ya. Dan kita tulis di contoh 9 ya teman-teman. $A sama dengan petik 2. Saya sedang belajar PHP titik koma. Kemudian kita tulis function. Ini ada function teman-teman. Function
tulis tebal dalam kurung $text. Kemudian kurung buka echo $B. Maksud saya kurung buka B, kemudian $text, kemudian ditutup B-nya ya. B itu bold ya teman-teman, untuk di HTML bold, yaitu untuk function tulis tebal. Oke, ini untuk function pertama. Kita save ya teman-teman. Save. Kemudian kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita buat file baru. Ctrl V, kita save. Kita pilih PHP. Contoh 10 PHP. Oke, save. Kemudian kita ganti format PHP di dalamnya. Require. Kita panggil contoh 9.php. Titik koma, jangan lupa teman-teman. Karena contoh 9 ini udah dipanggil ya teman-teman, otomatis ini sebenarnya kita memanggil contoh 9 yang fungsinya di dalamnya. Ini function tulis tebal ya teman-teman. Kita sudah memanggil file tersebut. Kemudian kita tinggal tulis nama fungsinya dengan tulis tebal. Langsung saja. Petik 2. Ini adalah tulisan tebal. Nah, terus echo kita kasih BR. Titik koma. Echo kita ambil yang ada di contoh 9 tadi, yaitu $A. Titik koma. Kita save ya teman-teman. Kita coba apa yang terjadi. Contoh 10 teman-teman. Kita tulis contoh 10. Enter. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ini contoh 10, filenya hanya ada ini. Ini tulisan tebal. Kok ini bisa tebal? Ada function yang dipanggil dari contoh 9. Ini fungsinya, function tulis tebal. Nah, mengambil dari $text. $text ini berarti kan di sini $textnya. Kemudian kita memanggil juga $A yang ada di contoh 9. Nah, $A berisi saya sedang belajar PHP. Nah, jadi bisa dipanggil di beberapa file ya teman-teman. Baik, karena waktunya sudah 30 menit, kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Karena waktunya nggak cukup, kita jumpa lagi berarti di PHP MySQL part 2. Jangan sampai ketinggalan. Pastikan kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran pemrograman web berikutnya. Baik, saya Fahri Atmaja, saya undur diri. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.